Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, kita bertemu kembali dalam renungan pagi selama 30 menit ke depan. Sungguh bersyukur sebab Tuhan terus menyertai kita bulan demi bulan. Kita baru merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Kiranya kita boleh menerapkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kita mengiring Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa yang baik. Tak henti-hentinya kami bersyukur. Tak henti-hentinya kami menaikkan pujian dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, apapun yang kami kerjakan, kami bersyukur sebab pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan menyertai kami. Pagi ini kami datang kembali Tuhan di hadirat-Mu. Kami membawa korban pujian. Kami mau sembah, kami mau mengangkat tangan kami. Kami mau menyanyi, menaikkan pujian bagi Engkau Tuhan. Roh Kudus, mari Engkau berbicara pada setiap kami yang mengikuti acara ini Tuhan. Semua jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji namamu Bapa, kami sambut pribadimu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian.
Kami bawa syukur, kami bawa pujian, kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik, sebab Engkau selamanya baik Tuhan. Ini syukur kami, oh, terima kasih, sebab tiada kasih seperti-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, ya Bapa, ya Rana Masuk. Terima kasih. Betapa kami bersyukur memiliki Engkau, sahabat yang sejati dalam kehidupan kami. Tiada kasih yang lebih besar Tuhan selain daripada kasih memberikan hidup-Mu untuk kami. Terima kasih Engkau melalui semua penderitaan, semua dosa Kau tanggung Tuhan, untuk kami menerima hidup yang kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya kami terus memiliki kasih-Mu Tuhan, supaya kami lebih lagi mengasihi sesama kami Tuhan, dan juga mencintai Engkau Tuhan, melayani Engkau Bapa. Sebentar waktu kami dengar firman, Tuhan berkati semua jemaat dimanapun berada Tuhan, saat ini yang membutuhkan kasih-Mu, jamahan-Mu dan jawaban-jawaban doa. Tuhan, Kau yang mendengar Tuhan, Kau Allah yang mengetahui, Kau Allah yang memelihara seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji nama-Mu Tuhan, Kau yang mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan, sebab kita telah memuji dan menyembah kepada Tuhan. Dan saatnya kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, untuk setiap anugerah, kasih, kebaikan yang telah Tuhan nyatakan bagi kami. Kami sungguh menyadari Tuhan dalam setiap kehidupan kami melihat anugerah Tuhan, kasih Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa, kami telah memuji, menyembah dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya setiap pujian yang lahir dari hati yang mengasihi Tuhan, itu akan menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati-Mu. Pada pagi hari ini kami rindu firman-Mu yang menuntun langkah-langkah hidup kami, pelitah bagi kaki-kaki kami. Biarlah firman itu menjadi rema yang kekal dengan kuat kuasa Roh Kudus di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Bapak Ibu, 1 bulan ini gereja kita bicara tentang agape, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita. Dan bagian pagi ini kita rindu melihat di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-35, 38 dan 39. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan pada pagi hari ini tema renungan saya adalah tidak pernah ditinggalkan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, pernahkah kita merasa sendirian di dalam hidup ini? Pernahkah kita ditinggalkan saat kita paling membutuhkan?
Mungkin juga saat doa terasa sangat jauh dan tidak dijawab. Masalah datang bertubi-tubi di dalam kehidupan kita. Atau saat orang-orang yang kita andalkan justru mereka pergi dan meninggalkan kita. Dan hari ini firman Tuhan berkata sesuatu yang sangat kuat. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, bahwa tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Rasul Paulus menuliskan ini bukan dari tempat yang nyaman. Dia ada di dalam penderitaan. Ia tahu apa artinya kesepian. Ia tahu apa artinya penolakan. Bahkan dia mengalami ancaman kematian, dilempar batu hampir mati. Alkitab mengatakan, tetapi ia tetap berkata, aku yakin. Paulus yakin, yang pertama, ia yakin bahwa kasih Kristus tidak pernah gagal di dalam hidupnya, sekalipun ia ada di dalam penderitaan. Roma 8 ayat 35 berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan? Paulus tidak berkata kita bebas dari masalah ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus. Tapi sebaliknya ia menegaskan bahwa masalah tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin. Kasih yang sempurna, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang mengasihi kita apa adanya. Hal ini berarti Bapak Ibu, ketika mungkin kita menghadapi tekanan yang begitu berat, kita mengalami kehilangan di dalam hidup kita bisa merasa sangat lemah. Kita mungkin ingin menyerah Bapak Ibu di dalam hidup ini. Kita putus asa, kita tidak melihat ada jalan keluar di dalam pergumulan kita. Tapi kita harus sadar, ada kasih Allah, kasih Kristus yang tetap setia menyertai kita di tengah-tengah semuanya itu. Amin. Dalam perenungan yang panjang Bapak Ibu, Agustinus dari Hippo berkata, Tuhan mengasihi kita secara pribadi dan tidak pernah meninggalkan kita. Katakan amin. Mari bilang kepada diri kita sendiri, Tuhan mengasihi saya bahkan secara pribadi dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Pemazmur di dalam Mazmur 34 ayat 19 berkata, kemalangan orang benar banyak. Wow. Berarti kita mengalami kesulitan dalam hidup ini. Dari ayat ini diberitahu kemalangan, ada kesusahan. Banyak kesusahan kita yang kita hadapi sebagai orang percaya. Ada hal yang mungkin membuat kita menderita. Ada hal yang membuat kita mengalami sengsara. Ada hal yang mengancam hidup kita. Kemalangan boleh ada, boleh banyak di dalam hidup kita. Tapi pemazmur menyadari, dia melanjutkan, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Amin. Ketika hari ini kau mengalami tekanan, ketika hari ini kau mengalami penindasan, ketika hari ini kau alami penganiayaan, ketika hari ini kau mengalami masalah yang begitu berat, percayalah bahwa Tuhan melepaskan kita dari semuanya itu. Saat hidup ini terasa berat, jangan ukur kasih Tuhan dari keadaan, tapi ukurlah keadaan itu dari kasih Tuhan yang tidak pernah habis mengalir di dalam kehidupan kita. Sebab kita tidak pernah sendirian. Tuhan menyertai kita setiap saat. Katakan amin. Kasih Kristus tidak pernah gagal di dalam penderitaan sekalipun. Yang kedua, Paulus yakin kasih Kristus kekal dan tidak terpisahkan. Roma 8 ayat 39 berkata, tidak ada sesuatu pun yang akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wow. Paulus menyadari dalam setiap penderitaannya. Paulus menyadari dalam setiap kesulitannya. Paulus menyadari dalam setiap kesusahannya
Setiap penderitaan akibat penyakit yang dia alami, kesepian, ditinggalkan di dalam penjara, dia dikurung di ruang isolasi. Dia tahu itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Paulus menyebutnya dalam segala kemungkinan, baik maut sekalipun, baik hidup sekalipun, baik malaikat-malaikat, baik iblis, baik kuasa-kuasa dunia ini, baik masa kini maupun masa depan, semua itu tidak mampu memisahkan kita dari kasih Kristus yang kekal di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang cukup kuat untuk memutuskan hubungan kita dengan kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itu tidak berubah, Bapak Ibu, tidak berubah. Karena kasih Tuhan tidak terbatas, dan kasih Tuhan tidak bersyarat. Amin. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu Tuhan. Dalam 2 ayat ini, di kalimat pertama di dalam Ratapan 3 ayat 22, di sana penulis kitab Ratapan yaitu Yeremia mengalami penderitaan yang begitu hebat. Bukan hanya penderitaan fisik, tapi penderitaan secara mental. Dia melihat bahwa orang-orang percaya mengalami penindasan yang begitu hebat, tapi di sisi lain umat Allah ingin membunuh dia. Sehingga dalam ratapannya dia berkata, dalam penderitaanku sekalipun, dalam penderitaan orang benar, dalam penderitaan orang percaya, dalam penderitaan umat Allah, kita harus tahu bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan yang terus mengalir di dalam hidup kita. Bapak Ibu, dunia hari ini sedang tidak baik-baik saja. Kita mendengar berita dan melihat perang masih berlanjut sampai saat ini, sehingga menyebabkan krisis energi, krisis ekonomi, krisis banyak hal di dalam hidup kita, sehingga membuat banyak orang was-was, banyak orang khawatir, banyak orang takut. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, pada saat ini. Engkau mungkin mengalami tekanan yang begitu hebat, tapi kabar gembira yang mau sampaikan, ingatlah bahwa kasih Allah yang kekal, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam hidupmu. Pegang janji firman Tuhan ini, amin. Berjalan di dalam kasih Tuhan yang tidak pernah berubah, yang tidak terbatas, yang tidak bersyarat, yang tidak pernah berakhir, akan terus mengalir di dalam kehidupan kita. Seorang penginjil hebat yang bernama Billy Graham, dia pernah berkata, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan, bahkan kegagalan kita sekalipun. Mungkin hari ini kita mengalami kegagalan untuk mentaati perintah Tuhan. Kita mengalami kegagalan di dalam hidup ini. Ingatlah, saat kita jatuh sekalipun, Tuhan tetap mengasihi kita. Amin. Saat kita gagal, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Saat kita merasa jauh, Tuhan tetap dekat kepada kita. Ia sanggup memulihkan dan menyembuhkan hidup kita. Saudara-saudara, dunia bisa berubah. Orang-orang, sahabat, teman, satu saat akan meninggalkan kita. Bahkan pasangan hidup, anak-anak kita satu saat pasti meninggalkan kita. Karena keadaan bisa menghancurkan harapan kita. Tetapi ada satu hal yang harus kita pegang, yang tidak pernah berubah, bahwa kasih Tuhan selalu ada buat kita. Amin. Tuhan hadir bagi kita. Sehingga izinkan saya mengatakan ini,
Hari ini Tuhan sedang berkata kepada saya dan kepada Anda, kepada setiap kita yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Tuhan sedang berkata bahwa aku tidak pernah meninggalkanmu. Sekalipun engkau gagal, sekalipun engkau sakit, sekalipun engkau menderita, aku tetap ada buatmu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita merasa sendirian hari ini, ingatlah Anda tidak akan mungkin ditinggalkan, karena Allah senantiasa bersama dengan kita. Pegang janji firman Tuhan, hidup dalam kasih Tuhan, pegang setiap jaminan dari Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan berjalan di dalam anugerah Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan, hari demi hari, hari demi hari, dan Dia akan menjamin kita dengan kemenangan yang pasti. Amin. Sebab di dalam Yesus kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Segala puji syukur bagi Engkau ya Allah yang mengasihi kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Kasih yang kekal, kasih yang tidak pernah berubah, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang menerima kami apa adanya. Bahkan penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya maut, bahaya pedang, bahaya apapun yang ada di dunia ini, baik hidup, baik mati, baik malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah untuk saat ini dan akan datang, kuasa-kuasa dari si jahat, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, semua makhluk yang ada yang tidak kasat oleh mata, kami mau katakan ini semua Tuhan tidak bisa memisahkan kami dari kasih-Mu yang begitu kuat mengikat kami. Terima kasih Tuhan untuk janji firman-Mu ini. Kami akan berjalan di dalam kasih-Mu. Kami tahu bahwa kami tidak pernah ditinggalkan, bahwa kami hidup di dalam kasih kekal yang Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapak, berkati setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan kami hari-hari ini. Apa karena sakit penyakit, karena ekonomi, karena ditinggalkan. Tuhan Kau ada saat ini, Tuhan Kau menjamah kami, buka jalan, hibur kami, beri kekuatan, nyatakan Tuhan kasih-Mu, sebab kami percaya bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami serahkan sepanjang hari ini seluruh aktivitas kami, kegiatan kami Tuhan berkati, usaha, bisnis, pekerjaan, studi dari anak-anak-Mu, rumah tangga, keluarga, semua dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh tangan anak-anak-Mu, Tuhan buat berhasil sehingga itu mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat besar melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari setiap kita yang diberkati Tuhan dan siap jadi berkat bersama dengan saya mengatakan amin, amin, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.